Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marah Susanti dengan NIM 87, Pendidikan Kimia kelas 6C, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas salah satu mata kuliah Islam dan Ilmu Pengetahuan dengan dosen pengampu Bapak Bukhari Muslim MPD. Sebelumnya, teman-teman di sini tahu gak sih kalau kimia itu dengan Al-Quran atau dengan Islam itu sangat erat loh korelasinya. Nah, di sini aku akan membahas mengenai korelasi antara persamaan kimia, fotosintesis, dan Quran surat Yasin ayat 79-80. Kira-kira ada gak sih korelasinya? Nah, untuk tahu lebih lanjut, simak video berikut ini. Sebagaimana yang telah kita pahami bahwasanya Islam merupakan agama yang membahas seluruh aspek kehidupan, mulai dari peristiwa alam beserta komponen yang ada di dalamnya. Komponen tersebut berada di bumi yang terdiri dari tanah, hamparan rumput, laut, hamparan gurun, dan hamparan salju. Islam dianugerahkan kitab suci Al-Quran yang mana sudah terjaga keasliannya dan keajaibannya. Di dalam Al-Quran tidak hanya membahas mengenai cara beribadah atau kisah Nabi saja, akan tetapi Al-Quran juga membahas mengenai fakta-fakta ilmiah yang nyata di alam semesta ini, karena sesungguhnya Allah lah pencipta alam semesta sekaligus creator Al-Quran itu sendiri. Sehingga sudah pasti apa yang terkandung di dalamnya adalah valid dan dapat dibuktikan kebenarannya. Al-Quran ditujukan kepada hamba-hambanya yang memiliki akal sehat sehingga dapat menyadari keagungannya. Seperti dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 269 yang berbunyi, وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. Mengenai kebenaran Al-Quran, sudah banyak ilmuwan-ilmuwan yang terinspirasi dari bacanya, yang kemudian diperdalam lalu menafsirkannya. Demikian, banyak lahir ilmuwan-ilmuwan yang meneliti fakta-fakta dalam Al-Quran, dan tak jarang dari mereka yang sebelumnya belum memeluk Islam menjadi bagian dari Islam. Salah satu ilmuwan tersebut adalah Profesor William Brown yang berasal dari Amerika Serikat. Dalam sebuah pertemuan, Profesor William Brown pernah mengatakan bahwa I find it very interesting that this sort of information is in the ancient scriptures of the Holy Quran, and I have no way of knowing where they would come from, but I think it is extremely interesting that they are there and that this work is going on to discover the meaning of some of the passages. Well, I would think it must be the divine being. Di mana ia melakukan sebuah penelitian pada tumbuhan dan berhasil menangkap suara halus yang tidak dapat didengar oleh telinga biasa yang keluar dari tumbuhan. Namun, suara tersebut dapat disimpan dan direkam menggunakan alat perekam canggih. Suara halus yang terekam tersebut ternyata membentuk lafaz Allah. Dan ini merupakan sebuah penemuan yang menjawab makna dari isi Al-Quran surat Al-Isra ayat 44. Dalam surat tersebut, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal-ardu wa man fihin, wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura."
Keajaiban Al-Quran lainnya yang terjadi pada tumbuhan yang tidak kalah membuat kita terkagum-kagum adalah terjadinya proses fotosintesis. Proses fotosintesis yang terjadi pada tumbuhan ini juga berkaitan erat dengan salah satu cabang ilmu kimia, yaitu stoikiometri atau perhitungan kimia, dan lebih spesifiknya yaitu persamaan reaksi kimia. Stoikiometri merupakan cabang ilmu kimia yang mempelajari perhitungan atau pengukuran jumlah reaktan dan produk dalam reaksi kimia. Persamaan kimia dalam reaksi kimia adalah persamaan yang menjelaskan rumus reaktan, tanda panah, dan rumus produk reaksi dengan jumlah atom di sisi kiri dan kanan tanda panah adalah sama. Dalam proses fotosintesis, persamaan kimia menjadi satu komponen yang sangat penting karena persamaan kimia dapat menggambarkan hal apa yang terjadi saat proses fotosintesis itu terjadi. Tumbuhan menangkap cahaya menggunakan pigmen yang disebut klorofil. Pigmen inilah yang memberi warna hijau pada tumbuhan. Klorofil menyerap cahaya yang akan digunakan dalam fotosintesis. Energi cahaya yang ditangkap nantinya akan digunakan untuk mengubah air yang diserap oleh tanah melalui akar menjadi gula sederhana atau glukosa dan oksigen. Ini merupakan gambaran persamaan kimia dalam proses fotosintesis. Reaktan yang terdiri dari karbon dioksida, air, dan sinar matahari, dan produk yang terdiri dari oksigen dan glukosa atau gula. Sejatinya proses fotosintesis itu sangat kompleks melalui tahapan reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang melibatkan fotosistem 1 dan fotosistem 2, sedangkan reaksi gelap melibatkan rangkaian dalam siklus Calvin. Pada tahap akhir reaksi terang, transfer elektron digunakan untuk mereduksi NADP+, kemudian membentuk NADPH. Ion H+ yang dipompa ke membran tilakoid akan masuk ke ATP sintase, kemudian ATP sintase mengubah ADP dan fosfat anorganik menjadi ATP. Dan ini berlangsung terus-menerus di dalam membran tilakoid selama reaksi terang itu terjadi. ATP yang dihasilkan di reaksi terang akan dibawa menuju stroma untuk digunakan dalam siklus Calvin. Dalam siklus Calvin itu terjadi melalui beberapa tahap. Yang pertama yaitu fiksasi karbon dioksida, yang kedua tahap reduksi, dan yang ketiga adalah tahap regenerasi. Pada tahap fiksasi, molekul gula 6 atom karbon dipecah menjadi 2 molekul asam 3 fosfogliserat. Pada tahap fiksasi, setiap molekul menerima gugus fosfat kedua dari molekul ATP untuk membentuk 2 molekul asam 1,3 bifosfogliserat. Lalu zat direduksi menjadi 3 fosfogliseraldehida. Kemudian siklus ini berjalan terus-menerus sampai tahap reduksi menghasilkan 6 atom karbon. Lalu 6 atom karbon ini dipecah. 5 atom karbon digunakan untuk melakukan regenerasi, menghasilkan ribosa 1,5 bifosfat atau RUBP. Kemudian dibutuhkan 2 molekul dari 3 fosfogliseraldehida untuk membentuk 1 molekul glukosa fosfat. Proses fotosintesis yang melalui banyak tahapan dan melibatkan tumbuhan yang mengandung zat hijau atau klorofil sesungguhnya sudah disyaratkan dalam Quran Surat Yasin ayat 79-80. Quran Surat Yasin ayat 79 yang berbunyi, قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. Dan dalam Quran Surat Yasin ayat 80 yang berbunyi,
Dalam Quran Surat Yasin ayat 79-80, Allah menerangkan bahwa api dapat menyala dengan adanya gesekan dari potongan kayu. Gesekan tersebut akan memercikan api meskipun api berasal dari pohon yang hijau. Faktor utama yang menjadikan kayu dapat memercikan api yaitu zat hijau yang ada dalam kayu tersebut. Hal ini seperti diungkap oleh Muhammad Quraisyhab dan Said Qutb, bahwasanya energi matahari yang diserap oleh zat hijau dalam tubuh tumbuhan nantinya akan diolah dan menghasilkan energi serta oksigen yang dapat bermanfaat bagi makhluk hidup lain yang juga tinggal di bumi. Dapat disimpulkan bahwasanya proses terjadinya fotosintesis sudah disinggung dalam Al-Quran Surat Yasin ayat 79-80. Selain itu, kaitan fotosintesis dengan persamaan kimia sangat erat, terlihat dari tahapan-tahapan dari proses fotosintesis yang ditunjukkan menggunakan persamaan kimia untuk mempermudah pemahaman. Proses fotosintesis yang menghasilkan sumber makanan bagi makhluk hidup juga menunjukkan betapa besarnya kuasa Allah menciptakan keseimbangan dalam kehidupan kita di bumi ini. Nah, jadi gimana? Teman-teman udah tahu kan kalau kimia dengan Al-Quran itu ada korelasinya. Contohnya itu pada proses fotosintesis yang melibatkan persamaan kimia yang dibahas dalam Quran Surat Yasin ayat 79-80. Semoga apa yang telah saya sampaikan tadi bermanfaat buat teman-teman dan menambah pengetahuan dan wawasan teman-teman. Mohon maaf apabila dalam penyampaiannya mungkin ada yang kurang paham atau ada salah-salah kata. Sesungguhnya kebenaran datangnya dari Allah dan kesalahan datangnya dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.